Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak terhingga. Pagi ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi dunia yang menakjubkan. Kiranya apa yang akan kami dengar dapat menolong kami lebih dekat denganmu. Iman percaya kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Dunia hewan. Judul renungan hari ini, pertahanan yang tajam. Ayat inti terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, tikus kayu adalah hewan pengerat nokturnal yang hidup di seluruh wilayah utara Amerika. Makhluk sosial ini memakan biji-bijian, buah-buahan, akar-akaran, dan tumbuh-tumbuhan dengan beberapa serangga untuk tambahan protein. Mereka bisa tumbuh dewasa dengan panjang sampai 50 cm, termasuk ekornya. Tikus kayu disebut juga sebagai tikus paket karena mereka mempunyai kebiasaan ingin tahu dalam mengumpulkan bermacam-macam bahan buatan manusia untuk sarang mereka. Mereka sangat suka mengambil benda-benda kecil, terang, mengkilap seperti timah, kaca berwarna, kerang, koin, dan batu. Tikus kayu kadang juga disebut tikus dagang karena mitos populer bahwa ketika dia memerlukan sesuatu, maka akan selalu meninggalkan penggantinya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat membawa satu benda, tikus paket kemudian melihat benda lain yang lebih besar atau lebih menarik, maka ia akan menjatuhkan benda pertama untuk mengambil benda yang kedua. Tikus paket akan membangun sarang besar di tepian berbatu, di hutan, dan di ladang. Sarang berukuran besar umumnya terbuat dari batang, ranting, dan daun. Tingginya mungkin mencapai 1,2 meter. Tapi sarang besar ini membuat hampir mustahil bagi tikus kayu yang hidup di gurun terbuka untuk menyembunyikan rumah miliknya itu dari musuh-musuh mereka. Ternyata Tuhan telah memberikan tikus paket kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya alam gurun untuk mengatasi masalah ini. Tikus paket ini akan menutupi sarangnya yang mencolok dengan tanaman kaktus. Kemudian untuk perlindungan tambahan, dia akan menempatkan potongan dari duri kaktus di sekitar pintu masuk sarang. Hebatnya, tikus kayu kecil itu bisa kabur dengan mudah di antara duri kaktus yang panjang dan tajam tanpa terluka. Ini adalah salah satu dari sedikit hewan yang dapat bernavigasi dengan aman di antara duri untuk makan buah yang berair. Tapi anjing hutan yang mencoba menggali untuk mencari tikus kayu di sarangnya akan sangat menyesal. Tikus paket telah mempersiapkan diri sebelumnya dan tidak perlu takut pada anjing hutan yang cerdik. Rumah miliknya terlindung dengan sangat baik sehingga hampir seperti sebuah benteng yang dipertahankan oleh tentara dengan pedang terhunus. Saudaraku, sama seperti Tuhan melindungi tikus kayu di rumahnya di gurun pasir, kita juga bisa terlindung dari godaan musuh dengan mengumpulkan harta karun kebenaran dan mengelilingi diri kita dengan pedang roh. Firman Tuhan adalah keamanan kita. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan
atas renungan yang baru saja kami dengar. Kami boleh belajar dari salah satu ciptaanmu, yaitu tikus kayu, yang membangun rumah dengan sistem yang baik, sehingga mempertahankan dirinya dari binatang yang jahat. Tolong kami juga Tuhan, umat berdosa ini, untuk selalu berlindung kepadamu, mempertahankan iman rohani kami dari si jahat, sehingga kami kuat, kami tetap berdiri kokoh kepadamu. Manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami telah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami, tolong memberkati kami orang yang berdosa ini sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.